Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bagaimana Bisa Menyatu dengan Tuhan. Saudara, kembali saya ajak merenungkan kebenaran yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 25 sampai 27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ayat ini sungguh menjelaskan bagaimana Allah yang hidup, Allah yang benar itu memperlakukan kita. Ternyata Allah memperlakukan kita berdasarkan sikap kita kepadanya. Bagaimana kita memperlakukan Allah, sikap kita kepadanya, seperti itu jugalah Allah akan bersikap dan memperlakukan kita. Tadi dikatakan terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Itu artinya terhadap orang yang tidak setia, yang hidup sembarangan, tidak menghormati Tuhan, tidak menjaga perasaannya, tidak mungkin Tuhan memperlakukan orang seperti itu dengan baik. Begitu kan saudara? Coba pikir, kalau Tuhan memperlakukannya dengan baik, kan berarti Tuhan setuju dengan perbuatannya. Jadi kalau kita salah mempermainkan Tuhan, tidak hidup dalam kesuciannya, kita pasti akan dipukul, dihajar, didisiplin untuk menunjukkan bahwa Allah tidak setuju dengan sikap dan perbuatan kita. Maka saudara, jangan main-main. Mari, dalam hidup ini kita tetap memilih Tuhan. Artinya, hidup dalam kesuciannya, selalu menjaga perasaan Tuhan. Begitu maksudnya. Dan kalau kita memilih Tuhan, harus kita buktikan melalui tindakan konkret, bukan asal ngomong saja. Memilih Tuhan harus mau menyerahkan hidup kita kepadanya, mengarahkan perbuatan kita hanya untuk kepentingan Dia dan kerajaannya, hanya untuk menyukakan hatinya. Begitu. Itu artinya semua kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan duniawi yang tidak sesuai kehendak Allah harus kita tinggalkan. Kita harus rela dan nekat untuk itu. Tanpa kita nekat meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, sejatinya kita tidak serius memilih Tuhan, walaupun kita berkata, "Aku memilihmu, Tuhan." Saudara, kalau kita serius, Roh Kudus pasti menuntun, memberitahu kesenangan atau kebiasaan hidup mana yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, saudara, memilih Tuhan artinya berjalan bersama Dia. Dan berjalan bersama Tuhan, tidak bisa tidak hidup kita harus bersih, kudus, dan tidak bercela. Karena Allah itu kudus. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Orang yang hidupnya tidak kudus, tidak bersih, tidak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan. Tuhan menghendaki persekutuan dengan kita, betul. Tetapi kita harus bersih, harus kudus. Tidak boleh dan tidak bisa tidak. Saudara, dalam perjanjian lama, setiap kali Allah mau bersekutu dengan umatnya, Dia perintahkan Musa dan berkata, "Kuduskan umatku, kuduskan mereka, barulah mereka boleh menyembah." Tuhan tidak mau dan memang tidak bisa berjalan dengan orang yang tidak kudus. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka
dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Jadi saudara, kalau kita memilih yang najis, berarti kita memilih yang lain, bukan memilih Allah. Walaupun kita merasa anak Allah, tapi kita tidak bisa bersekutu dengan Dia. Maka kalau kita memilih Allah, kita harus tidak mencintai dunia. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan, menanggalkan keinginan-keinginan dosa. Dengan kata lain, inti kekristenan itu sebenarnya kekudusan atau kesucian. Memang, keselamatan bukan dimulai dari kita kudus, betul. Kita selamat juga bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah. Setuju, tapi saudara, orang yang menerima anugerah harus mau meninggalkan hidup lamanya perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Itulah anugerah yang bertanggung jawab. Bagaimana Tuhan akan menerima kita sebagai anaknya kalau kita masih terus berbuat dosa? Ingat, dengan darah Yesus kita dibenarkan untuk menjadi sungguh-sungguh benar, bukan untuk hidup dalam dosa. Tuhan jahat kalau kita dibenarkan lalu dibiarkan untuk berbuat dosa. Tuhan kita itu kudus, baik, tidak jahat. Kita dibenarkan itu supaya bisa diberi meterai Roh Kudus, lalu bisa dididik jadi berkeadaan benar. Kalau kita tidak mau dididik alias tidak mau berubah, walaupun mulut berkata percaya, tapi perilakunya tidak menunjukkan percaya, maka itu belum percaya dan tidak mungkin selamat, saudara. Percaya itu tindakan memilih Tuhan, meninggalkan dosa dan percintaan dunia. Tuhan mau berjalan bersama kita. Tuhan tidak mau kita terpisah dengan Dia. Tuhan itu ada dalam ruangan hidup kita, bukan di tempat terpisah. Masalahnya, kita mau krek atau ngeblend, menyatu dengan Dia atau tidak. Tergantung saudara dan saya sendiri. Jadi perhatikan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.